Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini lanjutan dan sekaligus pertemuan terakhir hari ini insyaallah kita kaji surat demi surat di Al-Qur'an dan sekarang kita masuk di 3 juz terakhir yaitu surat juz 28, juz 29 dan juz 30. Di juz yang ke-28 Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan surat Al-Mujadilah. Mujadilah sendiri dari kata jadala yujadilu artinya menggugat, mendebat. Ini kita semua mungkin akrab dengan ayat di surat An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Itu ada wajadilhum dan batlah. Dan tema besar surat ini kalau kita lihat keseluruhan suratnya itu menyebutkan tentang ilmu Allah yang detail, pengetahuan Allah yang rinci. Nah, malahan menariknya surat ini satu-satunya surat di Al-Quran yang seluruh ayatnya ada nama Allah. Kalau kita lihat surat Al-Mujadilah itu di sebagian mushaf kan ada ya kalau nama Allah itu merah. Nah, surat Al-Mujadilah nih merah semua ayatnya. Maksudnya di setiap ayat ada yang merahnya, ada yang dimerahin karena mengandung apa namanya bisa nama Allah. Nah ini tuh menunjuk mengisyaratkan Allah al-Samad, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Allah bersama ya hambanya dengan ilmunya. Allah hadir bersama hambanya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah seorang wanita sahabat Nabi SAW, sahabiah, nama beliau Khawlah binti Sa'labah. Khawlah binti Sa'labah radhiyallahu anha ini punya suami, suaminya menzihar beliau. Zihar adalah mengatakan kepada si istri, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Artinya nggak halal untuk dilakukan hubungan seksual dengan si istri. Dan itu di kalangan jahiliyah itu dipandang otomatis sebagai cerai. Kemudian diadukanlah ke Nabi SAW. Nabi bilang, ya begitulah aturannya. Ya udah sesuai dengan tradisi yang ada, bahwa itu dianggap sebagai cerai. Tapi Khawlah binti Sa'labah tetap bersikeras dengan mengatakan enggak. Allah akan turunkan khusus aturan tentang zihar. Terus mendebat Nabi SAW. Benar, turun ayatnya. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah telah mendengar, kan tadi detailnya ilmu Allah. Perempuan yang mendebatmu, yang menggugat dan mengadukan suaminya kepada wahai Nabi Muhammad SAW. Maka kata Aisyah, saya aja nggak dengar tuh mereka berdua ngomong apa. Ini Nabi Muhammad SAW, perempuan tersebut, Aisyah menemani. Tapi Aisyah dari balik pintu. Aisyah, jadi perempuannya di depan rumah Nabi. Bayangin gitu ya, perempuan depan rumah Nabi. Kemudian Nabi keluar rumah, Aisyah di pintu. Dan jadi nggak kholwat ya. Jangan sampai kita membayangkan Nabi berduaan dengan Khawlah, enggak. Lagi guys, apa namanya, sama-sama beristri bersuami. Nabi beristri, Khawlah bersuami. Tapi itu di tempat umum. Ini
di depan rumah, semua orang ngeliat. Tapi Aisyah nggak dengar. Dia balik pintu. Kata Aisyah, aku nggak dengar. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tinggi mendengar. Nah, maka cerita ini, cerita sang mujadilah, si pendebat, si penggugat, dijadikan nama surat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk agar kita ketika mendengar kata al-mujadilah, kita ingat cerita tersebut, cerita Khawlah binti Sa'labah, dan kita ingat cerita Khawlah, kita sadar Allah ilmunya sangat detail. Allah mengetahui segala sesuatu. Ayat ini atau ayat yang tegas menyebutkan tentang detailnya ilmu Allah, misalnya ayat 7. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. Allah bilang tidak ada 3 orang, Allah yang keempat, 5 orang, Allah yang keenam. Gak lebih banyak, lebih dikit, Allah bersama mereka dengan ilmunya. Wa illa huwa ma'hum aina makan. Karena Allah bilang Allah akan kasih tahu kalian, kasih tahu mereka apa yang mereka perbuat nanti di akhirat. Allah kasih tahu, Allah ungkap, Allah spill. Innallaha bikulli syai'in. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka di surat ini juga ada tentang keutamaan menuntut ilmu. Ayat 11, ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu ya. Jadi memang topik ilmu kuat dan lain-lain. Kalau Allah bilang Allah Maha berilmu, Allah Maha mengetahui, maka kalian jadilah orang-orang yang berilmu juga. Ambil dari sebagian apa yang Allah SWT ajarkan dari ilmu. Surat ke-59, surat Al-Hasyr. Al-Hasyr ini peristiwa sebenarnya. Pengusiran ini sebuah peristiwa. Dia sebut juga dengan Yaumul Hasyr, hari pengusiran. Siapa yang diusir? Bani Nadir. Jadi di Madinah waktu itu ada 3 kabilah besar Yahudi. Kabilah yang pertama Bani Qainuqa, kabilah yang kedua Bani Nadir, dan yang ketiga Bani Quraidah. Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Nah, satu persatu dari kabilah besar tersebut itu berkhianat. Padahal awal-awal Nabi tiba di Madinah, 3 kabilah ini dan kabilah-kabilah lainnya itu udah bersepakat bikin konstitusi tertulis pertama di dunia, namanya Piagam Madinah. Ya. Nah, di dalamnya ada kewajiban untuk saling menjaga antar kabilah-kabilah, tidak jahat, membela Madinah. Ini enggak. Justru Bani Qainuqa berkhianat, Bani Nadir berkhianat. Nah, yang Bani Nadir diceritain di sini. Karena sampai ada perang. Kalau Bani Qainuqa dia langsung menyerah. Kalau Bani Nadir tadinya juga mau menyerah langsung. Udah ibaratnya orang salah ya udah mohon maaf salah gitu. Pergi. Ini enggak. Si apa namanya? Bani Qainuqa ngalah langsung mengaku bersalah ya pergi. Kalau Bani Nadir tadinya mau begitu, dirayu sama orang munafik. Al ceritain di surat apa nih Al-Hasyr di ayat yang 11. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab. Tidakkah kalian melihat orang-orang yang munafik berkata pada Bani Nadir, la in ukhrijatum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada. Kalau kalian diusir, kita akan ikut keluar, temenin kalian, solider, kita kan bestie sama kalian kita kan, nah, jangan temenin.
Wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Kalau kalian diperangin, kami akan tolong kalian. Yang ngomong munafik, dia munafik waktu itu banyak. Wah, ini Yaum Al-Hasyr ini kejadian tahun keempat. Baru pasca perang Uhud. Perang Uhud tahun 3. Di perang Uhud aja itu orang munafik udah ada di pasukan kaum muslimin sepertiga. Itu belum semuanya tuh. Jadi kalau seandainya di masa Nabi SAW, masa-masa lemah, itu banyak munafik, kita jangan terlalu kaget kalau zaman sekarang juga banyak yang mengarah atau jelas merupakan sebuah perilaku kemunafikan. Namun Allah Subhanahu wa taala selalu jaga kita dan selalu ingat perkataan yang dibawakan dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. La ya'manu illa munafiq, ma aminahu illa munafiq, wa ma khafahu illa mu'min. Tidak ada yang kepedean terhadap kemunafikan kecuali orang munafik. Dan tidak ada yang khawatir kemunafikan kecuali orang mukmin. Kalau kita orang mukmin, kita khawatir jadi orang munafik. Gitu ya. Akhirnya Bani Nadir pede itu karena merasa bakal ditolong sama orang munafik. Pas sudah nantang, itu mengagetkan karena udah dikepung, tiba-tiba nantang. Loh, penantang. Aneh nih, agak lain. Ya, akhirnya kalah juga, menyerah juga karena mereka nungguin mana kok nggak datang pertolongan nih dari orang munafik. Ya, munafik dipercaya. Allah dan Rasulnya dibohongin, apalagi Anda wahai orang-orang Yahudi. Ini pelajaran bagi kita bahwa pengkhianat akan dihinakan. Allah bawakan di surat Al-Hasyr ini juga contoh pengkhianatan. Di ayat 16. Kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur. Seperti setan yang berkata kepada temannya manusia, kafirlah. Falamma kafara qala inni bari'un. Pas sudah kafir, setannya bilang, saya lepas diri ya. Tadi nyuruh kafir. Ini pas sudah kafir, lepas tangan. Nah, ini sebenarnya cerita Barsiso. Kalau dalam literatur tafsir dibawakan tuh kisah Barsiso, kisah Israiliyat, di mana ada seorang yang soleh. Ini pelajaran juga buat kita ya, siapapun kita. Ada orang yang soleh ahli ibadah, Barsiso namanya. Bahasa kita bisa bilang ya ustadz, pendeta, tapi dia bukan ulama, dia cuma ahli ibadah. Dia di kalau kita bilang masjid, kalau mereka mungkin istilahnya gereja terus. Nah, suatu ketika ada tugas militer, maka banyak laki-laki di tempat tersebut yang pergi, Barsiso enggak kan, fokus ibadah. Nah, tapi ada 2 orang laki-laki kakak ya dari seorang perempuan, mereka titip ke Barsiso, Barsiso kita mau pergi berjuang, berperang. Lama juga nih, nanti tolong urusin adik kita. Nih uangnya, beliin makan tiap hari, sediain ya sampai nanti kita pulang lagi. Ya mereka percaya Barsiso karena ahli ibadah, jadi dianggap ya akan amanah. Dan memang amanah Barsiso, setiap hari ngasih makan, dan karena dia ahli ibadah dia tidak menikah, dia menjauhi syahwat begitu ya. Kurang detail di riwayatnya apakah sudah Barsiso menganut pandangan bid'ah berupa rohbaniyah, itu kerahiban, tidak mau menikah, itu bid'ah. Nabi Isa tidak mengajari nggak menikah. Nabi Isa sendiri nanti akan menikah. Kata Allah di surat Al-Hadid, wa rohbaniyatan ibtada'uha, dan kerahiban yang mereka bid'ahkan, mereka ada. Intinya Barsiso amanah tuh karena menjauhi syahwat, dia beli makanan, bikin, kemudian disediain, ditaruh di pintu rumah si adik perempuan tersebut. Diketok doang, tok tok, udah pergi. Kalau udah begitu maka adiknya akan keluar
buka pintu, udah nggak ada Barsiso, diambil makanannya. Begitu seterusnya. Lama-lama setan membisikkan, alah kamu nggak sopan banget. Ya masa makanan harapan pintu gitu doang. Tunggu dulu. Sampai orangnya keluar, buka pintu, baru kamu ngucapin, kamu pamit. Kira-kira gitu bisikannya. Itu make sense juga bisikan terus. Maksudnya orang zaman sekarang bisa aja kepikiran gitu. Nggak sopan banget sih. Nah, naruh makanan gitu ya. Tunggu dulu sampai tangganya buka pintu gitu. Itu berpamit. Mahasiswa lakukan. Padahal itu bukan sebuah keharusan. Kita harus tahu ya. Apa yang dilakukan mahasiswa di awal itulah yang sopan sebenarnya. Kalau yang kedua, ini sekarang ini sebenarnya terkesan lebih sopan, namun sebetulnya enggak. Apapun itu sopan, itu mudaratnya besar. Bener mahasiswa jadi naksir sama si perempuan. Oh cakep ternyata. Terus, tapi begitu terus cuma pamit gitu. Nah, saya bisikin lagi sama setan. Nggak sopan banget. Masa cuma naruh makanan, buka pintu, terus tinggal gitu aja. Ngobrol lah, yang ramah. Ngobrol beneran. Ngobrol ya terus lah. Lama-lama namanya laki-laki terhadap perempuan ya. Lama-lama gitu nyaman gitu dan seterusnya. Akhirnya masuk sampai hamil. Kamu tuh kali. Hamil bingung tuh. Narsiso bingung. Gimana nih? Hamil datang kakaknya nggak bisa nih. Aduh, dibisikin setan, udah bunuh aja si perempuan dan bayinya. Oh dibunuh benar, sama Barso dibunuh, kubur. Nah kakaknya datang pulang tuh dua-duanya. Gimana? Adik kita aman? Barso akhirnya karena godaan setan bohong bilang ya sakit ya meninggal udah dikubur. Ya udah lihat kuburannya sedih. Tapi kemudian setan masuk dalam mimpi si kakak-kakaknya. Bilang, kalian harus bongkar kuburannya. Kalian akan temukan dalam perut si perempuan, perut adik kalian, ada janin. Itu barbuknya. Digali. Kan udah tahu kuburannya mana. Udah bener. Perutnya, perut hamil. Yuk, kan baru belum lama ya. Atau juga Allah bisa aja jaga biar nggak lampung ya, biar nggak, biar tetap awet. Akhirnya Barsiso diadukan kasus pembunuhan, apalagi ada bekas pembunuhannya juga kelihatan ya, diadukan akhirnya mau disalib, mau dihukum mati karena membunuh, udah berzina, membunuh dua lagi, ibu dan janin. Nah setan datang di situ tuh bilang, kamu kalau mau saya tolong mau nggak, tapi kamu kafir dulu. Nah itulah ayatnya nih. Maka bersisuk kafir. Ya Allah, sian banget, udah bertauhid puluhan tahun. Tapi ditinggal sama setan habis itu. Dihukum mati, jeder, yuk. Matinya dalam su'ul khotimah. Sesaat sebelum disalib, dihukum mati, kafir. Jadi gak ditolongin. Dihukum mati. Aduh, gak sempat balik Islam. Nah, itu kan pengkhianatan. Barsiso berkhianat, si setan berkhianat. Allah bawakan cerita pengkhianatan tersebut di surat apa? Al-Hasyr. Jadi memang relate. Allah. Nah, hubungan surat Al-Hasyr dengan surat Al-Mujadilah adalah bahwa orang berkhianat itu sebenarnya dia seolah-olah meyakini Allah nggak tahu. Seolah-olah meyakini Allah nggak tahu. Maka surat sebelumnya udah jelasin duluan, Allah tahu. Dan surat Al-Mujadilah hubungan dengan surat Al-Hadid. Kalau kita ingat-ingat di surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala ingin menyadarkan kita untuk melembutkan hati. Banyak ayat-ayat surat Al-Hadid tentang kelembutan hati. Dan itu seolah-olah kontras dengan besi. Al-Hadid simbol dari keras. Seolah-olah juga Allah bilang, besi pun bisa lunak, masa hati kalian nggak bisa. Nah, itu semua baru tercapai manakala kita, kelembutan hati tercapai kalau kita mengkaji ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Menuntut ilmu itu sarana melembutkan hati. Mungkin ada yang bilang, Ustadz, saya lihat ada orang-orang yang rajin datang ke pengajian, hatinya keras, akhlaknya kasar. Itu belum lama ngajinya. Harus terus ngaji, serius, ngaji yang benar, maka nanti akan lembut tuh hati.
Wallahu a'lam. Kata Syekh Ibrahim As-Sakron, ya, idza tabahhara tadal. Inna taliba idza tabahhara tadal. Sungguh penuntut ilmu, kalau ilmunya udah banyak, dia akan moderat, dia akan bijak. Jadi kalau ada orang suka menuntut ilmu, rajin pengajian, tapi sikapnya berlebihan, itu belum tabahhara, belum ilmunya belum banyak. Memang tuh kayak sebuah siklus ya. Awal-awal orang ngaji tuh dia akan seperti merasa tahu, oh, saya main pinter. Dan itu nggak cuma pengajian, enggak. Dalam berbagai hal. Pemain bola yang baru jago dikit dia sombong deh, bukan main semua. Itu udah dia bertambah usia, bertambah pengalaman, ketemu banyak tim-tim hebat, main hebat, dia nggak akan lagi sombong. Dia akan tahu diri. Mahasiswa sama juga, mahasiswa jurusan apapun, jurusan komputer dia mungkin tingkat pertama atau baru keterima Fasilkom misalnya, oh dia pongah gitu. Nanti dia lama-lama akan ya tadal. Yang ke-60 surat Al-Mumtahanah. Al-Mumtahan artinya perempuan yang diuji, mumtahan, imtihan, ujian. Maksudnya gimana sih? Jadi ada cerita, ada kasus masa Nabi SAW itu kan dan para sahabat hijrah ke Madinah, dan kaum muslimin semuanya disuruh hijrah ke Madinah juga, semua. Nah, hijrah ke Madinah itu yang enak memang kalau yang hijrah suami istri itu paling enak tuh kalau hijrahnya suami istri enak. Tapi kan nggak selalu begitu ceritanya. Bisa aja yang Islam cuma apanya suami istri enggak, bisa aja yang Islam cuma istri suami enggak. Nah, tapi hijrah harus wajib. Waktu itu sebelum Fathu Mekah, semua kaum muslimin sedunia harus tinggalnya di Madinah. Dipanggil, harus hijrah. Dikecualikan yang dikecualikan ya, ada uzur atau jenis. Tapi kalau nggak ada uzur, nah perempuan yang beriman di Mekah misalnya, dia muslimah, dia mesti hijrah ke Madinah juga. Karena suaminya bukan muslim, maka dia akan pergi sendirian. Boleh nggak safar sendirian perempuan begitu? Nah, ini memang diskusi para ulama. Pendapat umumnya ulama adalah memberikan keringanan, kecuali mayoritas ulama boleh perempuan safar sendiri, benar-benar literally sendiri, ya. Itu dalam safar yang wajib. Saya ulang lagi, ini pendapat mayoritas ulama, ya. Bahkan mungkin dalam kasus ini bisa ijma, khusus kasus ini, bahwa dalam ibadah yang wajib, maka perempuan atau amalan yang wajib safar sendiri. Dari sini maka muncul pendapat misalnya haji pertama perempuan boleh safar sendiri, mudik disuruh orang tua boleh safar sendiri, dan seterusnya. Sebagian ulama lain bahkan lebih longgar, nggak harus wajib, sunnah pun bisa. Tapi mereka biasanya mensyaratkan mesti fi rafqatin aminah. Fi rafqatin aminah, dalam rombongan perjalanan yang aman. Ya. Alhamdulillah hari ini rata-rata alat transportasi umum ya itu ada keamanan di situ. Alhamdulillah rata-rata. Kalau yang umum, tentu saja tetap harus waspada. Nah, sampai zaman dulu kan nggak gitu, nggak ada kendaraan umum, jalan kaki aja misalnya, naik onta atau naik kuda. Nyampe Madinah bersuami nggak? Nggak, suaminya di Mekah, musyrik. Pertanyaan, apa setiap perempuan yang datang ke Madinah sendirian begitu langsung dipercaya bahwa dia hijrah? Langsung dipercaya kan? Enggak, nggak langsung dipercaya. Jangan-jangan dia kabur dari suami aja karena berantem, bisa aja. Ya toh, sebentar saya minum dulu. Nah, maka diuji. Benernya beriman nih, ditanya.
Itulah ujiannya. Nah, di surat ini tema besarnya ujian loyalitas keimanan. Dari awal Allah melarang di ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Wahai orang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai aulia. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum aulia. Nah, boleh. Ujian dong. Apa kita loyalitasnya berdasarkan iman atau yang lain? Dan lain-lain. Juga di sini Allah sebut tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam itu memintakan ampun untuk bapak beliau. Dan itu nggak boleh. Maka Allah bilang Nabi Ibrahim teladan kecuali dalam hal itu. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. Dan seterusnya. Setelah Allah bilang Nabi Ibrahim ada teladan uswah Nabi Ibrahim, kecuali dalam kasus beliau berdoa minta ampun untuk ayah beliau yang kafir. Ujian keimanan. Surat 61. Oh ya, hubungan surat 60 dengan surat 59. 59 bicara pengkhianatan. 60 bicara tentang ujian loyalitas. Dan kita tahu hubungan erat antara ujian loyalitas dan pengkhianatan. Dimana kalau tidak benar-benar loyal maka akan berkhianat. Surat 61 surat As-Saff artinya barisan, tema besarnya terorganisir dalam menolong Islam. Dan itu nampak jelas di surat ini. Allah Subhanahu wa taala cerita tentang kalangan-kalangan dari para nabi yang mereka menolong Islam. Dan mereka ada timnya. Bahkan Allah di awal surat firmankan apa ayatnya? Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Atau Allah Subhanahu wa taala, Allah suka orang yang berjihad jalannya rapi, sopan, seakan-akan mereka bangunan yang kokoh. Hari ini bentuk organisasi misalnya ya ormas dakwah, ormas Islam, yayasan, lembaga dakwah, DKM, itu bentuk organisasi. Itu bagian-bagian sofa dan sebenarnya ada MUI dan yang sejenis. Oh, wow. Nah, hubungan apa dengan nama surat? Nama surat itu kan barisan. Jadi itu cerminan, simbol kerapihan berorganisasi. Surat berikutnya Al-Jumu'ah, surat 62. Tema besar surat ini adalah larangan tasyabbuh. Tidak boleh kita meniru-niru orang di luar Islam dalam ciri khas mereka. Ya. Maka di sini Allah mengecam misalnya Yahudi, sebagian Bani Israel dikecam. Dan kita dibilang jangan, seolah-olah kita dibilang jangan ikuti mereka. Masalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan ahli kitab yang tidak mengamalkan kitab sucinya seperti keledai yang memikul buku-buku tebal. Ini keledai nggak bisa baca buku, mau bawa buku tebal nggak pinter. Ahli kitab yang diberikan kitab suci tapi nggak dipakai, nggak dipelajari, ya kayak keledai. Kita jangan begitu. Kita terhadap Al-Quran mesti ada kepedulian, mesti ada semangat untuk belajar. Ya, berapa kali bilang bahwa kita minimal setiap pekan sekali kita membaca dan atau menghadiri majelis tafsir, mesti kita terus terhubungan Al-Quran.
Bahkan para santri juga banyak yang jujur aja hubungan dengan Al-Qur'annya nggak akrab. Ya, dari sisi itu tadi, memurojaahnya, menghafalnya, bahkan sampai mungkin kadang titik parah membacanya ada lama tidak membaca. Nah, belum tentu tentu itu bukan santri sejati. Kemudian juga membaca tafsir yang penting, karena kalau jauh dari itu semua hanya mengkaji misalnya hanya fikih, maka tetap bukan hal positif yang diterima. Nah, hubungannya dengan surat lain, dengan tema besar surat adalah bahwa hari Jumatnya ini khas orang Islam. Ya, sehingga dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, hari Jumat inilah hari Allah memberi kita petunjuk. Orang Nasrani di hari Ahad, orang Yahudi di hari Sabtu, kita di hari Jumat. Khas. Allah. Untuk pesan tidak boleh ketika Anda buat tasyabuh. Berhubungan tasyabuh dengan sebelumnya adalah bahwa ahli kitab atau di orang dulu Islam itu tidak rapi organisasinya dalam menolong agama mereka. Ingat, dalam menolong agama, mungkin rapi organisasi dalam dunia, tapi dalam konteks menolong agama enggak. Itu kita bisa lihat kenyataan siapa di bahkan di negara-negara barat, organisasi-organisasi yang paling keagamaan ya, paling getol, yang paling semangat Islam, luar biasa. Kalau ada yang bilang kenapa misalnya contoh ormas, ada ormas di Indonesia, ormas Islam, kenapa dia kekayaannya cuma nomor 4 sedunia, masih kalah dengan 3 yang lain? Kita bilang karena ormas yang bersangkutan dia nggak pakai misalnya perpuluhan, karena dia bilang semua 1/10 dari gaji seluruh warga organisasi Islam tersebut ya itu diserahkan kepada organisasi. Kagak begitu, kalau begitu wah kaya lagi. Bisa bikin peraturan gitu ya. Ormas-ormas Islam di Indonesia bikin peraturan 10% dari gaji serahkan ke organisasi. Waduh, ini bisa bangun apa tuh organisasi-organisasi itu? Tapi kan nggak ada kayak gitu. Zakat aja nggak ada kewajiban zakat nyerahkan ke organisasi. Zakat itu fakir miskin manapun. Kalau dibayarkan ke lembaga zakat, infak dan sedekah milik organisasi-organisasi, tetap aja penyalurannya bebas ya, nggak terbatas pada organisasi tersebut siapapun. Kalau 3 yang tadi tuh ya wajar dia tadi ada konsep perpuluhan dan seterusnya. Walaupun kita juga menganggap penting juga untuk suatu ketika harus kita kalahkan, harus ada yang nomor 1 ya. Astagfirullah itu berlaku. Nah di Quran Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bilang ya ayyuhalladzina wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Al-Imran ayat 104. Jangan kalian seperti orang yang kafir dan berpecah belah. Nah, itu bentuk tasyabuh tuh. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di antara masailul jahiliyah, perangai jahiliyah adalah suka berpecah belah. Nah, itu perangai ahli kitab, perangai musyrikin, suka berpecah belah. Perangainya ahlu sunnah wal jamaah suka bersatu padu, kan suka berpecah belah. Kita perluas. Kalau kita masih suka berpecah belah, sebenarnya kita sedang bertasyabuh, meniru ciri khasnya yang lain-lain. Allah. Al-munafiqun. Al-munafiqun artinya orang-orang yang munafik. Nah, tema besar surat ini mau sebagai kemunafikan cukup jelas hubungannya nama dan temanya jelas. Dan di surat ini orang munafik itu Allah Subhanahu wa taala bongkar aibnya. Misalnya mereka di ayat 1 aja, ayat 1 Allah bilang, "Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka wallahu a'lam kalau datang orang munafik mengatakan kami bersaksi bahwa kau adalah Rasulullah, itu kosong. Orang munafikin nggak percaya sebenarnya dalam hati mereka. Allah bilang, Allah ya'lamu innaka rasulullah. Allah tahu engkau adalah Rasulullah. Tapi Allah bersaksi.
Bahwasanya orang-orang munafikin mereka tukang bohong. Hubungan munafik, hubungan seorang munafik dengan al-jumu'ah adalah bahwa perangai kemunafikan tidak total dalam beragama, itu perangainya orang bukan selain Islam. Banyak kemunafikan itu di agama-agama beragam selain Islam, di mana mereka cuma mengaku saja saya beragama X, tapi sebenarnya dalam perilaku sehari-hari tidak memedomani aturan dari ajaran agama X tersebut. Itu banyak. Kalau ada yang bilang, yang kan semua agama ajaran baik, dia bilang ngajarin benar-benar baik, secara rinci baik itu begini-gini, atau hanya beri rambut terlalu umum saja. Kita tidak mungkin agama mana yang pokok asal dari Allah, dia punya pokok ajaran mengajarkan kepada kebaikan, itu nggak kita pungkiri. Tapi untuk dikatakan bahwa agama semua agama mengajarkan kepada kebaikan, terus dia nggak bersama saja, enggak. Yang pertama, bahwa agama-agama ini beda dalam konsep akidah. Dan nggak benar akidah itu buruk, bukan kebaikan. Kalau ada orang terhadap manusia dia memberi uang, berderma, tapi terhadap nabinya Allah utus nabi, dibilang nabinya pembohong. Allah menurunkan kitab, dibilang kitabnya hoax. Allah bilang aku begini, gak percaya kita. Itu orang buruk. Meskipun dia baik pada sama, dia jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa orang begitu. Dibilang baik kan. Jadi enggak tepat dikatakan agama semuanya mengajarkan kepada kebaikan. Karena gimana kalau dia mengajarkan musyrikan, itu bukan kebaikan. Lebih parah daripada kesalahan yang lain. Nah, tapi ada lagi poin menarik. Bahwa agama lain, andai mengajarkan kepada kebaikan, tidak benar-benar mengajarkan poin demi poin. Enggak begitu. Hanya Islam ya yang mengajarkan rinci poin per poin. Ada semua etika dalam pembahasan macam-macam ada di Islam dan seterusnya. Nah, disitulah dengan kurangnya ilmu muncul kemunafikan. Jadi kalau kita bertasyabbuh dan kita melakukan kemunafikan, ya, itu erat hubungannya. Tasyabbuh, ikut-ikutan, berarti kan menunjukkan kemiripan batin kita dengan orang-orang yang kita tasyabuhi. Itu gitu. Kenapa tasyabbuh itu bermasalah? Terlepas hukumnya haram atau syirik kecil atau bagaimana. Tapi kenapa dipermasalahkan? Karena dia sebenarnya menunjukkan kecintaan batin kita kepada orang agama lain. Loyalitas batin kita. Dan itu nggak boleh. Tadi kan dibahas, loyalitas harus pada keimanan. Untuk level tertentu loyalitas juga bisa kepada organisasi. Tapi loyalitas tersebut nggak boleh meniadakan, ya, meniadakan prinsip-prinsip agama masing-masing. Kalau nggak berarti dia nggak loyal kepada agamanya sendiri. Nah, sering tuh kadang-kadang gitu. Wah, dia Islamnya bagus. Kenapa? Dia melakukan ini dan ini yang itu diharamkan oleh para ulama. Misal dia datang ritual ibadahnya agama tertentu, gitu ya. Nah, ini nggak bisa dijadikan sebuah tindakan benar dalam artian dan memungkinkan untuk diikuti orang, enggak. Karena si yang menghadirinya turut hadir kepada ritual perayaan agama lain ibadahnya, maka berarti menunjukkan kesamaan batinnya dia dengan orang-orang yang diikuti. Itu sama batin itu masalah. Itulah mulai kemunafikan di sini. Maka kata Nabi SAW ya tentang tasyabuh, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasyabuh pada satu kaum, dia termasuk, karena dia ujung-ujungnya batinnya mirip, ada chemistry antara batin. 64. Taghabun di mana di Quran terjemah Kementerian Agama diartikan hari ditampakkannya kesalahan. Itu nggak salah juga. Tapi sebenarnya lebih clear makna taghabun adalah saling merasa rugi. Jadi ghaban itu kerugian.
Nah, taghabun saling masuk, aduh rugi aneh, aduh aneh. Manusia ntar gitu di akhirat. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Hari saling merasa rugi ketika ditampakkan kesalahan. Nah, hubungannya apa? Hubungannya ketika hari kiamat, hari akhir, itu ada hari ditampakkan keburukan, ditampakkan kesalahan-kesalahan, maka orang akan merasa rugi. Waduh, rugi banget sih. Oke. Surat 65 At-Talaq, perceraian. Temanya perceraian, tapi memang tidak begitu detail membahas perceraian karena lebih banyak dibahas di surat Nisa. Tapi lumayan ada juga dan sufisien. Nah, apa tema besar dari surat ini? Takwa menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat. Tuh. Agar tidak bercerai, tidak agar tetap utuh. Karena perceraian efek buruk bagi keduanya, bagi anak, bagi masyarakat, bagi keluarga besar, efek buruk. Andai ulama ada yang mengatakan tidak haram saja, tetap itu ada konteksnya, ada ceritanya. Dan kira-kira kaidahnya dalam keulamaan di Indonesia, ya, bahwa sebisa mungkin cerai itu ditutup pintunya. Bahkan ada hadis doif, itu hadis diperselisihkan doif atau tidak. Nabi SAW bersabda, atau diriwayatkan bahwa bunyi sabdanya adalah sebagai berikut: abghadul halali ilallahi at-talaq. Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah talak. Make sense. Di surat ini banyak tentang pembahasan. Ada beberapa pembahasan talak, betul, dari awal ayat 1, ayat 1, ayat 2, ayat 5, ayat 4, ayat 6, 7, 8, banyak. Tapi tema besarnya nggak cuma tentang talak, tapi begini kalimatnya: takwa menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat. Nah itu takwa keluarga utuh. Hanya berulang kali Allah Subhanahu Wa Taala tutup ayat-ayat di awal itu dengan wasiat dan nasihat takwa. Ya, misalnya ayat kelima, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa, Allah akan berikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berrezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Allah. Hubungan dengan soal sebelumnya adalah bahwa perceraian itu membuat orang merasa rugi. Perceraian membuat orang merasa rugi setelah bercerai, sedih dan seterusnya. Surah At-Tahrim. At-Tahrim artinya pengharaman. Cerita awalnya adalah Nabi Muhammad SAW itu punya kan beberapa istri, ya. Punya beberapa istri. Nah, suatu ketika mampirlah ke rumah Nabi SAW salah satu istri yang dia menyediakan madu. Madunya ini madu maghofir, dari pohon maghofir. Nabi, sebagaimana kata Ibnu Abbas dalam riwayat Bukhari, karena Nabi SAW yuhibbul halwa. Nabi suka makanan yang manis. Tentu manisnya di sini manis yang sehat, ya. Orang zaman sekarang kadang bilang gula adalah pembunuh nomor 1 di dunia. Itu gula yang gimana dulu? Terus bagaimana kuantitas konsumsinya dan frekuensinya gitu ya. Yang ngomong itu biasanya mempopulerkannya dalam konteks rokok jangan diharamkan lah. Kenapa? Pembunuh nomor 1 aja nggak haram, gula. Kalau memang rokok haram, rokok membunuh, haram juga gula. Dia bilang bahwa harus masing-masing itu gulanya disebutkan dosis gula narkoba, gula rokok tadinya, gula dan rokok. Berapa banyak gulanya? Gulanya sebesar rokok, sebanyak rokok. Itu menjadi pertanyaan. Kalau kuliah lanjutnya, intinya At-Tahrim artinya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang pengharaman. Nabi tadi gimana? Nabi makan madu maghfir. Mulut Nabi jadi wangi. Wangi apa? Wangi maghfir. Wangi madu tadi.
Aisyah radhiyallahu anha tahu lah cerita, oh Nabi kayaknya nih dapat madu dari istri yang X nih. Dan coba saya tanya hadirin, kalau istri ada, anggaplah lebih dari banyak, kemudian salah satu yang ngasih hadiah ke Nabi SAW, masakan makan nasi goreng spesial misalnya. Istri lain cemburu nggak? Waduh, Nabi dikasih nasi goreng enak sama dia. Oh, kita harus gimana? Cemburu, ada kecemburuan. Pengen memberikan yang terbaik, menjadi yang diistimewakan Nabi juga dengan pemberian tersebut. Atau cara lain adalah ya udah kita sudutkan aja pemberian tersebut. Nah, Aisyah sekongkol dengan Hafsah. Untuk kemudian kalau Nabi bilang, Nabi datang, maka bilanglah, ini ajidu fika raihatal maghfir. Saya mencium dari bajumu aroma maghfir, aroma madu. Nah, repot kan? Nabi mabuk gak enak, maka Nabi SAW kemudian melafalkan ya tahrim, pengharaman, dan mengatakan, demi Allah saya tidak akan minum madu maghfir lagi. Nah, tapi sebenarnya yang besar surat ini bukan bahas madu, bukan juga bahas cekcok atau intrik-intrik rumah tangga, enggak, tapi bahas tentang haramnya mengabaikan pendidikan keluarga. Kenapa? Karena sepanjang surat ini dari ayat 1 sampai 12 tentang keluarga yang perlu dididik. Misalnya ada istri-istri yang suaminya nggak ada atau suaminya orang jahat. Daraballahu masalan lil wow ya. Wa daraballahu masalan lil ladzina kafaru ra'atan nuhin wa imra'atan Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Kan itu istri yang jahat bersuamikan laki-laki yang baik. Seolah-olah Allah bilang, para nabi memang telah berusaha, tapi kalian teladanilah. Gimana cara teladaninya? Kalian serius didik adik istri. Kalau sebutkan tentang Fir'aun, istrinya adalah Asiyah, Salehah. Kebalikannya berarti. Di surat ini juga Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-6, di 666. Surat 66 ayat 6. Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Oke, selesai juz 28. Kita masuk juz 29, tapi biarlah sekarang 949 ya. Kita break dulu 10 menit, kita istirahat. Saya bagi jadi 3 sesi. Jadi kita lanjut lagi pukul 10 insyaallah ta'ala. Supaya nanti sesi terakhir selesainya 11.50 ya, untuk persiapan sholat. Ya. Oke. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita kembali melanjutkan. Kali ini masuk ke juz 29 Al-Mulk. Dan di surat Al-Mulk kita sudah memahami bahwa tema besar surat ini adalah alam semesta itu kerajaan milik Allah. Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala dan terus Allah sampai akhir surat menyebutkan tentang berbagai kekuasaan di kerajaan alam semesta ini. Mulai dari menerbangkan burung, menundukkan bumi, menginginkan hukuman berupa fenomena-fenomena alam yang tidak biasa. Kemudian sampai tahun terakhir disebutkan
Qul ara'aytum in asbaha ghawra. Bagaimana kalau seandainya kami jadikan air yang kalian sekarang lihat itu mengering? Fama ya'tikum bima'in ma'in, siapa yang bisa mendatangkan sumber air? Dan ini mudah dipahami karena dari judulnya saja sudah Al-Mulk, namanya sudah Al-Mulk, relate dengan pembahasan di dalamnya. Selanjutnya setelah Al-Mulk Al-Qalam. Oh ya, hubungan Al-Mulk dengan At-Tahrim. Kalau Al-Mulk bicara tentang kerajaan Allah Subhanahu wa taala, Tahrim bicara tentang haramnya mengabaikan pendidikan keluarga, ialah bahwasanya Allah saja yang berkuasa atas kerajaan alam semesta ini, tidak mengabaikan alam semesta tapi membinanya, mengaturnya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Bahkan membimbing alam semesta, mengutus para rasul kepada manusia dan jin dan juga berbagai mekanisme hidayah lainnya. Maka Anda wahai kepala keluarga, baru punya keluarga kecil aja udah abai, tidak dibina, tidak dibimbing. Bisa dipahami ya, itu hubungannya. Allah alam. Itu hubungan antara surat Al-Mulk dengan surat At-Tahrim. Syarat tema besar. Hubungan antar tema besar. Adapun dengan Al-Qalam, Al-Qalam namanya pena. Jadi ini surat Al-Qalam bukan surat Nun. Karena demikian nama yang digunakan para sahabat seperti penelitiannya Syekhul Niro Ad-Dausari. Mereka para sahabat menggunakan nama suratnya Al-Qalam. Walaupun di awal dengan Nun, tapi juga setelah itu langsung Nun wal qalami wa ma yasturun. Dan pena ini simbol dari ilmu. Pena simbol dari ilmu. Dan surah Al-Qalam sebagaimana diriwayatkan Al-Hafidz Al-Baihaqi ya, dan disetujui juga oleh Al-Hafidz Asyuti dalam Al-Itqan bahwa surah Al-Qalam itu turun setelah surat Al-Alaq. Ya, Al-Alaq turun 5 ayat, maka surat berikutnya yang turun adalah Al-Qalam. Demikian urutan yang lebih benar. Walaupun mungkin yang populer kadang di masyarakat habis Al-Alaq Al-Muddatsir. Itu sebenarnya ada bagian yang skip. Al-Qalam dulu, kemudian Al-Muzammil, baru Al-Muddatsir. Masing-masing semuanya hanya penggal-penggal di bagian awal saja. Adapun bagian pertengahannya sampai akhir maka nanti turunnya lebih belakangan daripada itu. Barulah surat yang kelima, surat Al-Fatihah turun utuh. Sebagaimana sudah kita pernah bahas di awal pertemuan, bahwa surat Al-Fatihah surat yang pertama kali turun utuh, satu surat full, tidak dicicil. Jadi Al-Qalam turun setelah Al-Alaq. Ya, di Al-Alaq sendiri Allah sudah berfirman, Alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan dengan perantara pena. Ya, hari ini pun kita menyaksikan itu. Bahwa ilmu tersebar di berbagai tempat, di sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, kampus-kampus, melalui media penulisan pena, baik tertulis di kertas, tertulis di layar, tertulis. Gitu juga kalau ilmu kita perluas maknanya jadi pengetahuan, mengetahui sesuatu, maka informasi semuanya juga bentuknya dengan perantara tulisan, baik tulisan berupa huruf-huruf maupun tulisan dengan tanda kutip, dengan tanda petik. Maksudnya adalah simbol-simbol gambar-gambar seperti di kajian semiotika. Nah, tapi tema besar Al-Qalam itu bukan cuma ilmu, tapi ilmu yang membuahkan akhlak mulia. Makanya awal suratnya ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tuh. Kamu enggak gila? Alhamdulillah dengan nikmat Allah, kamu enggak gila. Kamu berada di atas akhlak mulia. Nah, hubungan surat Al-Qalam dengan Al-Mulk adalah bahwa kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian dahsyatnya itu panduannya yang menjaganya, yang menjadi
nilai tingginya di dalam alam semesta adalah al-ilmu wal amal. Al-ilmu wal amal. Sebagaimana dikatakan para penafsir, misalnya Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Al-huda al-ilmun nafi' wal haqq al-amalus shalih wa dinil haqq al-amalus shalih. Dan itulah ilmu yang dimaksud Islam, bukan ilmu hanya sekadar good to know, ilmu untuk tahu, tidak, ilmu membuahkan akhlak. Dan kita berharap pengajian kita juga itu tidak hanya mendapatkan pengetahuan secara kognitif, tapi juga membuahkan amal motorik yang berguna, berupa akhlak, berupa kepedulian, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Al-Haqqah surat 69. Ini satu dari sekian surat yang namanya hari kiamat. Qaf tentang hari kiamat, apalagi Al-Waqi'ah, Al-Haqqah nanti kita kenal, Al-Qari'ah, Al-Qiyamah juga ntar ada. Semua kiamat. Bedanya apa? Nah, lihat kata-kata dari huruf penyusunnya. Al-Haqqah, Al-Ghasyiyah, Al-Qari'ah, beda-beda semua. Huruf penyusun julukan-julukan tersebut. Nah, kita lacak kekhasan dari huruf-huruf penyusunnya itu di kajian ilmu istiqomah. Ada ilmu mengkaji makna ya dari susunan huruf-huruf. Jadi dalam bahasa Arab kata-kata kerja, kata-kata benda itu tersusun dari huruf-huruf, minimal 3 huruf pokok dan maksimal huruf pokoknya ya itu ada 4. Nah, dalam kasus Al-Haqqah, huruf penyusun utamanya adalah ha, qaf, dan qaf, 3 huruf. Maka dari sini kita tahu ada namanya kebenaran, al-haq. Ya, itu juga hak seseorang, udah jadi bahasa Indonesia, hak. Ya, sesuatu yang berhak dimiliki seorang. Hukuk gitu, jamaknya. Dan lain-lain. Jadi hak, kebenaran, pasti, kepastian. Itulah yang menjadi ciri khas dari al-haq. Al-haq ini ingin menegaskan bahwa kiamat pasti terjadi, benar-benar dia hak pun dia benar-benar terjadi. Itu penegasannya. Kalau al-waqiah kemarin penegasannya soal kedudukannya dari kata al-waqiah, artinya kedudukan. Makanya ada muqarrabun, ashabul yamin, ashabus shimal. Kalau ini enggak, penekanannya bukan di situ, penekanannya pada dia pasti terjadi. Maka kita lihat Allah Subhanahu wa taala di awal suratnya bilang al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Ini Allah bawakan bukti. Bukti kiamat akan terjadi adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah pernah mengirimkan fenomena alam yang itu lebih mudah daripada kiamat. Jadi menunjukkan kiamat mungkin. Suatu peradaban besar, peradaban Ad, peradaban Samud yang luar biasa dahsyat, hancur seketika. Maka apa susahnya? Kiamat pun begitu. Peradaban di planet bumi ini akan hancur ke kiamat. Allah firmankan, "Kadzabat Samud wa 'adun bil qari'ah, fa amma Samud fa uhliku bit taghiyah." Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Dan seterusnya. Allah sebutkan bagaimana itu bukan cuma Ad dan Samud, tapi juga Fir'aun, tapi juga kaum-kaum yang lain, termasuk Nabi Nuh alaihissalam. Dan nanti di akhirat juga begitu. Allah sebutkan bagaimana hukuman di akhirat. Dan juga bahwa Allah menutup surat Al-Haqqah dengan mengatakan, walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawili la akhadna min bil yamin thumma la qata'na min watin. Kalau Nabi Muhammad bohong, maka akan bunuh Nabi Muhammad. Kami akan putus urat nadinya.
Ini penegasan beneran apa yang disampaikan Nabi. Bukan dengan sebelumnya adalah bahwa ilmu yang membuahkan akhlak mulia itulah yang akan mengantarkan pada keselamatan di hari kiamat. Al-Ma'arij surat 70. Surat ini artinya Al-Ma'arij itu tempat-tempat tinggi. Dia mufrad dari Mi'raj. Mi'raj. Kita tahu Isra, Mi'raj. Nah, jamak Mi'raj itu Ma'arij, tempat-tempat tinggi. Tempat-tempat naik boleh juga diartikan. Nah, tema besar dari surat ini adalah perintah meningkatkan kualitas beragama. Artinya, seseorang dalam beragama dia jangan pernah puas dengan makom dia saat ini. Tapi dia meningkatkan makom dia terus naik. Naik. Surah Al-Ma'arij mengajarkan itu semua. Dia sebenarnya adalah paralel dari apa yang Allah sebutkan di surat Al-Mu'minun. Kalau kita perhatikan di surah Al-Mu'minun, Allah menyebutkan ciri-ciri orang beriman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Surah Al-Ma'arij Allah menyebutkannya hal yang mirip. Illal musallun alladzina hum ala shalatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Mirip. Para ulama telah bahas mana dari dua ayat ini yang lebih afdal. Ya, apakah al-mu'minun ataukah al-musallun? Dan mereka semua bisa dibilang menyepakati bahwa lebih utama al-mu'minun yang di surat 23. Kenapa? Karena di sana ada anil lagwi mu'ridun. Sudah sampai titik berpaling dari lahu, kesia-siaan. Itu menandakan derajatnya, makomnya udah tinggi. Surah Al-Ma'arij belum menyebutkan itu. Dia masih menyebutkan hal-hal yang biasa lah. Orang beriman begitu. Bukan belum sampai sesuatu yang istimewa, tinggi sekali enggak. Tapi Al-Ma'arij dia sebuah tangga, sebuah pijakan untuk meningkatkan kualitas beragama. Agar dia nggak puas di level Al-Ma'arij, dia naik ke level Al-Mu'minun. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat ini tentang bahayanya mengandalkan apa yang dimiliki sekarang tanpa meningkatkan ketakwaan. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawmi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa ma fil ardi jami'an thumma yunjihi. Hubungannya Al-Ma'arij dengan surat sebelumnya Al-Haqq adalah bahwa dalam menghadapi apa yang akan terjadi kiamat ini mendapatkan surga. Dan bisa kita perhatikan di Al-Ma'arij surganya nggak disebut Firdaus. Surat Al-Mu'min disebutkan surganya surga alladzina yarithunal firdaus. Surah Al-Ma'arij enggak? Ulaika fi jannatin mukramun. Itu mereka dimuliakan. Nah, tapi itu sudah cukup menghubungkan Al-Ma'arij dengan Al-Haqqah, yaitu Al-Haqqah bicara kiamat. Maka kalau Anda ingin dimuliakan di hari kiamat, Anda mulailah menaiki tangga-tangganya Al-Ma'arij sampai kemudian Anda tiba di level yang disebutkan di surah Al-Mu'min. Surah berikutnya surat Nabi Nuh alaihi salam. Satu dari 4 surat yang menggunakan nama Nabi. Apa saja? Surat Yunus, Nabi Yunus alaihissalam, dan surat Hud, Nabi Hud alaihissalam, surat 11, Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Oh, 6 maaf ya, 6 ya, 6 surat. Kemudian surat Ibrahim Yusuf, dan Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi yang terakhir Nabi Nuh. Dan tema besar surat ini kita baca dari awal sampai akhir adalah tentang sabar dan totalitas berdakwah. Nabi Nuh mengatakan, "Inni da'utu qaumi lailan wa nahara." Saya berdakwah siang malam. Terus mereka ini kullama da'utuhum litaghfir lahum ja'alu aswabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wasarru wastakbaru istikbara. Mereka
Kalau aku lagi ceramahin, mereka tutup kuping, mereka nggak mau dengerin. Tapi Nabi Nuh terus berdakwah sabar. Yang Allah ceritakan di surat Al-Ankabut 950 tahun. Sampai akhirnya Nabi Nuh alaihissalam ya berdoa dengan doa terkenal di surat ini, la tadzar al ardi minal kafirina dayyara innaka in tadzarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajran kafara, dan seterusnya. Hubungannya nama surat dengan tema besar suratnya adalah cukup jelas bahwa Nabi Nuh teladan dalam kesabaran dan totalitas berdakwah. Karena mirip dengan surat Nabi Yusuf, mirip tentang sabarnya, tapi Nabi Yusuf sabar itu sabar terhadap gangguan yang nggak selalu berkaitan dengan dakwah. Nabi Nuh sabarnya langsung tentang berdakwah. Kemudian surat Nabi Nuh alaihissalam berhubungan dengan Al-Ma'arij, bahwa siapa yang ingin mencapai derajat yang tinggi, tempat-tempat yang tinggi, maka dia butuh sabar dan totalitas. Surah Al-Jin surat 72, surat yang tema besarnya ingin menunjukkan bahwa para jin juga umat dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini surat Al-Jin turun memang momennya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Taif. Nabi berdakwah di Taif, berharap akan mendapatkan sambutan dakwah yang positif. Ternyata di Taif ditimpukin pakai batu. Sedih Nabi. Gimana? Orang Makkah mau mengusir, mau bunuh beliau. Kalau udah nggak ada Abu Thalib, orang Taif menimpukin beliau. Gimana nih? Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi ketika suatu malam Nabi sholat malam di perjalanan. Kemudian Nabi diberitahu bahwa ada jin-jin yang banyak yang sholat di belakangmu. Bahkan mereka masuk Islam juga. Allah ceritakan omongan jin. Jadi Nabi Muhammad nggak benar omongan jin. Ya, dalam kasus ini. Tapi Allah ceritakan omongan jin. Uhiya ilayya annahu istama'a nafarun faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Fa'amanna bih, jinnya masuk Islam. Walan musyrika bi rabbina ahad, kami enggak akan musyrik. Jadi hiburan buat Nabi. Artinya Nabi, oh mungkin manusia menolakku, tapi jin menerima aku, nggak apa-apa. Dan ini itu hal penting disadari bahwa yang menerima dakwah bisa jadi jin. Ada juga kisah para ulama yang mereka punya murid-murid dari jin. Punya murid-murid dari jin. Bukan jin juga ada yang punya sanad hadis. Dia mendapat riwayat. Artinya dakwah bisa dibilang nggak ada yang sia-sia lah. Andai manusia nggak terima, jin akan terima. Bahkan kita juga dapatkan dalam sebagian kitab seperti Kifayatul Akhyar, juga di Hasyiah Fathul Qorib, bahwa kalau orang sholat sendiri disunahkan berniat jadi imam. Nah, makanya bisa jadi di belakangnya ada apa? Ada jin bermakmum. Allah a'lam. Hubungan dengan surat sebelumnya adalah Nabi Nuh alaihissalam dakwahnya sabar begitu. Padahal beliau nggak punya umat dari jin. Karena yang diutus pertama kali menjadi nabinya khusus nabi jin itu Nabi Muhammad SAW. Adapun nabi-nabi sebelumnya mereka tidak diutus untuk jin. Tapi jika jin beriman kepada para nabi tersebut, sah imannya jin. Itu bedanya. Ya. Ulang lagi. Nabi yang jelas diutus untuk manusia dan jin itu Nabi Muhammad SAW. Seluruh jin, seluruh manusia. Tapi nabi-nabi sebelumnya dia diutus hanya pada kaumnya saja. Udah manusia terbatas pula kaumnya. Tapi jin-jin di zaman nabi-nabi tersebut, kalau mereka mau masuk Islam mengikuti ajaran nabi tersebut, itu sudah sah. Ya. Allah seperti di surat Al-Ahqaf kita pernah bahas. Surat Al-Ahqaf di bagian akhir itu ada wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Jadi mereka bilang ke temannya, aku dengar kitab yang diturunkan kepada
diturunkan setelah kepada Nabi Musa. Ya, diturunkan setelah zaman Nabi Musa. Berarti mereka ini pernah dengar Nabi Musa, tapi belum dengar Nabi Isa, jinnya ini. Misalnya. Atau udah dengar Nabi Isa, cuma ingin menunjukkan bahwa isi Quran ini jauh lebih mirip Taurat daripada Injil. Karena lebih banyak muatan hukum. Injil hampir-hampir tidak ada muatan hukum. Taurat penuh muatan hukum. Quran juga lumayan 500 ayat hukum. Bagaimana kata Hujatul Islam Al-Ghazali. Nah, hubungan surat Al-Jin dan Nuh adalah seperti yang tadi saya sebutkan. Allah. Al-Muzammil masih berkaitan dengan dakwah. Al-Mudathir juga sama. Bedanya Muzammil dengan Mudathir ini membuat kita mesti melacak di berbagai kitab literatur membedakan kata Muzammil dengan Mudathir. Dua-duanya sama-sama wazannya tafa'ala ya. Muzammil aslinya mutazammil. Mudathir aslinya mutadathir. Berarti tazammala dan tadassaro. Apa gerangan bedanya? Dua-duanya sama-sama selimut. Bedanya adalah sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Faris dalam Maqayisul Lughah bahwa selimutnya tazammala ya tazammalu lebih berat, lebih tebal daripada selimutnya apa? Tadassaro ya tadassaro. Berarti muzammil orang yang berselimut tebal, mudathir orang yang berselimut tipis. Nah, bolehlah gitu. Makanya tema besar surah Al-Muzammil adalah cara meringankan beban berat perjuangan dakwah. Allah bilang di surat ini, Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami akan mewahyukan kepada engkau kata-kata yang berat, qawlan tsaqila. Ya. Yang mudah. Terus Allah suruh melakukan ibadah yang berat juga. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Salat malam itu lebih gede pahalanya, dia berat ya. Di awal Allah bilang qumil laila illa qalila, bahkan seluruh malam kecuali dikit suruh sholat Nabi. Tapi itu lebih bagus dampaknya. Nah, maka kita bisa bilang bahwa sholat malam itu membantu meringankan perjuangan dakwah. Bahkan meringankan perjuangan hidup. Makanya meskipun capek gimana juga usahakan lah. Jangan ketinggalan 1 rakaat sebelum subuh. Sebelum subuh tuh masih waktu untuk sholat malam. Kita bangun 15 menit sebelum subuh. Subuh umpama jam 4:30. Kita bangun 4:15. Sholatlah 1 rakaat. Dah. Itu udah lumayan tuh. Udah dahsyat. Apalagi ini semua alumni para alumnus Ramadan. Ramadan tuh sholat malamnya lama kan. 11 sampai 23 rakaat. Lama. Tapi pada kuat. Bisa, alhamdulillah. Maka kita bisa juga kok sholat malam. Dan nggak harus tidur dulu. Bisa juga habis sholat isya langsung. Nggak harus ba'diyah malah. Karena syarat untuk sholat malam itu bukan sholat ba'diyah isya, tapi sholat isya aja. Siapa sudah sholat isya, maka bisa sholat malam. Belum sholat isya, belum boleh sholat malam. Belum boleh. Sebagaimana hadis Aisyah di dalam Bukhari Muslim. Nah, maka seolah-olah selimut berat itu yang tebal itu membebani dakwah. Angkat selimutnya, buka selimutnya, sholat. Itu simbol beban berat singkirkan. Nah itu berhubungan dengan surah Al-Jin tadi ya, bahwa Nabi berdakwah kepada jin juga. Al-Mudathir. Al-Mudathir bicara tentang dakwah sama, cuma bedanya dia selimutnya lebih tipis. Tadassaro ya tadassaru, berselimutkan selimut yang tipis. Makanya pakaian tipis di luar baju biasa itu disebut disar. Disebut apa? Disar. Nah, seolah-olah surat Al-Muzammil itu dakwah masih berat. Kemudian Allah kasih resep banyak zikir, banyak sholat malam, nanti ringan. Nah, di surah Al-Mudathir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ini dakwah sekarang udah siap action. Karena udah ringan Anda bebannya. Udah siap secara mental. Anda menganggap tadinya gila, udah turun surat Al-Qalam. Anda nggak gila. Anda belum siap secara ruhiyah, disiapkan dengan sholat malam. Ya. Maka berarti sudah kuat ruhiyahnya. Sekarang action.
Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa fahjur wa tamnun tastaghfir wa li rabbika fasbir. Sangat riwayat. Al-qiyamah. Qiyamah ini dari kata-kata qoma, artinya melaksanakan. Qoma bil wajib, melaksanakan tanggung jawab. Hubungan nama surat ini dengan tema besar suratnya adalah tema besar dulu. Dosa dan tanggung jawab tatkala kiamat telah terjadi. Menyadari tanggung jawab soalan kiamat yang akan terjadi. Jadi kita punya tanggung jawab. Nanti di situ ada ayat balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira. Manusia akan sadar, menyadari, dan dia tahu tentang dirinya sendiri. Meskipun dia melemparkan berbagai alasan, dia tahu diri sendiri, penuh kekurangan, penuh salah. Nabi Muhammad SAW juga ditegur agar beliau fokus pada tanggung jawab beliau, yaitu apa? Untuk mendengar dulu, baru kemudian menghafal. Nanti kami akan buat hafal. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Nah, ini baru nih. Tsumma inna 'alaina bayanah. Jadi Allah jamin, kalau untuk hafal Allah jamin, dan penjelasannya pun Allah Subhanahu wa taala akan jamin. Dan di antara bentuk jaminan Allah atas penjelasan Al-Qur'an adalah Allah menggerakkan para penafsir sebanyak sejarah untuk menafsirkan Al-Qur'an. Ya, dan itu sesuai masanya masing-masing, sesuai bahasanya masing-masing, eranya masing-masing, masing-masing penafsir begitu. Dengan tentu berpegang pada satu prinsip ya, yang baku, namun tetap ada diferensiasi dalam hal-hal yang sekunder. Itu ciri khas tafsir antara satu tafsir dengan tafsir lainnya. Yang masing-masing menjelaskan. Jadi setiap masa ada tanggung jawabnya untuk menulis tafsir. Karena masing-masing masa ada kebutuhannya sendiri, butuh apa yang mau dijelaskan dan seperti apa penjelasannya. Kalau tafsir di era-era awal mungkin tipis, tidak tebal, berarti memang mereka lebih mudah paham terhadap isi Al-Quran dibandingkan kita yang lebih butuh banyak dijelaskan. Dan hubungan surah Al-Qiyamah dengan surah Mudaththir adalah bahwa sebagaimana Allah sudah jamin kepada Nabi, kamu fokus tanggung jawab kamu untuk mendengarkan Al-Quran dari Jibril. Kami akan melakukan tanggung jawab kami untuk menghafal, membuat menghafal Al-Quran dan menjamin penjelasan Al-Quran. Maka itulah kira-kira gambaran kepada para pendakwah. Dia fokus saja berdakwah, sampaikan kebenaran, jangan sembunyikan kebenaran, lakukan nahi mungkar terhadap kebatilan. Kemudian masyarakat mengikuti atau tidak, itu urusan sekian. Penting dia menyampaikan. Hari ini yang jadi masalah adalah para pendakwah, dan mudah-mudahan saya juga Allah lindungi agar tidak melakukan hal yang sama, itu terlalu fokus pada apa orang akan menerima, apa orang akan menerima. Betul, itu jadi pertimbangan, tapi lebih penting daripada itu apakah saya sudah menyampaikan? Apakah saya sudah menyampaikan? Masing-masing fokus pada tanggung jawab. Surat 76 Al-Insan. Al-Insan ini mirip An-Nas, sama-sama namanya adalah manusia. Bedanya insan mufrad, nas jamak. Jadi ada dua surat sama-sama manusia. Surat apa yang pertama? Al-Insan, yang kedua An-Nas. Insan manusia, nas manusia juga. Bedanya insan mufrad tunggal, nas jamak plural. Nah, kata insan begitu juga nas itu diambil dari kata nasia yang artinya lupa. Lupa. Soal insan itu surat yang tema besar adalah mengingatkan si manusia yang pelupa. Makanya surat itu kayak ngingetin gitu nada apa arah pembicaranya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu ingetin. Emang belum tiba waktunya kepada seorang manusia atau kepada manusia untuk dia sadar dulu dia juga bukan sesuatu apa-apa yang punya nama. Terus diingetin bagaimana ciptaannya, diingetin bagaimana di akhirat, diingetin bagaimana, terus diingetin. Maka surat ini juga itu disunahkan dibaca di setiap subuh
hari Jumat di rakaat yang kedua. Karena ini surat pengingat agar kita nggak lupa. Nah, surat ini hubungan dengan tema besarnya karena tadi manusia disebut insan karena banyak lupa nasiya. Bahkan ada hadis diriwayatkan kon secara marfu tentang itu. Wasumil insan linisyanihi karena lupa. Oke. Hubungannya apa dengan al-qiyamah? Al-qiyamah tadi itu surat tentang tanggung jawab. Qoma bil wajib artinya melaksanakan tanggung jawab. Kiamat itu bukan pelarian. Hati-hati. Karena orang ada yang bilang, ini orang beragama nih. Akhirat pelarian. Lari dari tanggung jawab. Salah. Justru pandangan orang beragama, apalagi orang Islam, namanya Islam, akhirat itu bukan pelarian. Akhirat justru adalah sebuah tanggung jawab yang harus dihadapi. Orang mati, dia siap menghadapi tanggung jawab. Makanya kasus bunuh diri dalam kaum muslimin itu sangat minim. Dan sangat banyak kasus bunuh diri di negeri-negeri yang cenderung ateis ataupun abai terhadap agama tinggi. Justru sindiran ateis terhadap orang yang percaya akhirat tadi berbalik pada dirinya sendiri. Justru kalau ateis itu banyak yang bunuh diri. Jadi menjadikan mati sebagai pelarian. Mati pelarian. Sian banget. Kalau orang beriman enggak, mati adalah tanggung jawab. Kayak dia enggak sembarangan. Saya udah mati aja deh. Enggak. Ada yang dipertanggungjawabkan. Oh, kalau orang beriman dia hidupnya penuh dengan keseriusan untuk memberikan yang terbaik. Anda menyadari ada tanggung jawab. Dia nggak hidup asal-asalan. Udah ntar juga di akhirat enggak. Kita tahu bahwasanya kebaikan dia di akhirat itu tergantung di dunia. Jadi nggak bisa orang Islam tuh begini. Udahlah sih dunia ya asal-asalan aja lah. Yang penting enak di akhirat. Ya nggak bisa kalau di dunianya asal-asalan. Ya di akhirat yang mana bisa hidup enak. Gampang gitu. Atau hidup kalaupun Anda ujung-ujung masuk surga ya surganya enggak. Jangan dibayangkan akan setinggi orang-orang yang akan yang serius-serius dalam hidup beramal soleh. Ini nggak bisa dibilang udah nggak apa-apa dah hidup. Contoh bisa ada orang udah saya nggak usah kerja lah, miskin aja lah. Yang penting nanti di akhirat hidup enak lah. Kalau Anda nggak kerja, Anda miskin aja, terus Anda gimana menafkahi keluarga? Anda berarti abai terhadap kewajiban menafkahi keluarga. Dosa adanya. Dosa Anda. Oh dosa di akhirat nanti Anda nggak hidup enak di akhirat. Ya, Anda bisa aja diazab dulu di neraka. Besar kemungkinan tersebut. Kiamat tanggung jawab. Manusia suka lupa, kan diingatkan tanggung jawab. Nah, al-mursalat, manusia yang lupa tadi diingatkan dengan malaikat-malaikat yang diutus. Mursalat. Malaikat terus diutus. Ada diutus berulang-ulang kepada nabi yang macam-macam, seperti malaikat Jibril alaihissalam. Ada malaikat-malaikat lain yang ditugasinya tidak untuk menyampaikan wahyu tapi untuk menasihati manusia. Itulah yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi bahwa malaikat membisikkan kebaikan di dada manusia. Tuh. Kalau kita punya ide kebaikan, ingin apa? Ingin mendapatkan nasihat dari malaikat gitu ya. Nah, itu kita harus peka ketika diajak untuk kebaikan oleh malaikat. Jangan abaikan. Ya, bisikan setan kita dengar, bisikan malaikat kita abai. Ya, itu momen. Jangan nunggu antar aja dah. Tuh ya kapan-kapan, dia lupa lagi. Inspirasi. Dan itu diistilahkan di banyak buku akidah dan juga buku fikih sebagai ilham. Jadi ilham mekanismenya adalah Allah Subhanahu wa taala, salah satu mekanisme utamanya adalah mengirim malaikat untuk membisikkan kebaikan kepada kita. Dan jangan diabaikan tuh. Kebaikan jangan diabaikan. Disambut. Oke, minimal kita niatkan. Ya, saya akan lakukan. Hingga kalaupun nggak jadi, sudah ada niat, dapat pahala minimal pahala niat. Tapi kalau ada bisikan kebaikan bodo amat. Karena hubungan al-mursalat tadi jelas ya, karena manusia pelupa maka butuh diutus nabi dengan nabi.
Iya. Ada pertanyaan waktu itu saya ingat sekali di salah satu grup WhatsApp yang pertanyaannya bagus direnungkan. Pertanyaan dari seorang dosen di UGM ya, dosen Fakultas Hukum. Nanya begini, kalau memang Nabi Muhammad SAW diutus, terus udah ajaran Nabi Muhammad berlaku sampai kiamat, kenapa nggak sekalian aja ajaran Nabi Adam berlaku sampai kiamat? Selesai satu Nabi. Bisa dipahami pertanyaannya? Ini ajaran Nabi Muhammad SAW kan nabi banyak tuh. Dalam riwayat Al-Bazar bahkan 124.000 nabi, 315 rasul. Nah, begitu Nabi Muhammad udah berlaku terus tuh sampai hari kiamat. Ditanya, kenapa nggak sekalian Nabi Adam ajarannya berlaku sampai hari kiamat? Nah, sebenarnya bisa dijawab salah satu dengan jawaban ini. Tentu ya, jawaban-jawaban ini sifatnya ya ada unsur spekulatifnya, tapi tidak sembarangan berdasarkan dalil-dalil. Dan ujung-ujungnya kalau kita sudah percaya premis Allah ada, dan Allah Tuhan ada, dan Tuhan Maha Bijak, maka apa yang merupakan kebijaksanaan Tuhan ya bijak, nggak salah, itu logis, bukan dogma ya. Nah kita percaya Tuhan ada, itu besar logis. Kita nggak bisa percaya Tuhan ada ikut-ikutan, itu belum sah. Maaf, itu masih dosa. Orang yang percaya Allah ada ikut-ikutan karena bapaknya bilang begitu, dia dosa. Dia sah Islamnya, imannya sah, cuma dia dosa. Karena itu pokok agama yang nggak bisa ikut-ikutan. Seperti jelaskan ya, misalnya Ibnu Qudamah jelaskan itu dalam apa namanya Tahrimun Nazar fi Kutubi Ahlil Kalam, Kutubil Kalam, jelaskan itu. Nah, jadi Allah misal salah satu hikmahnya adalah agar benar-benar manusia itu diingatkan terus-terusan. Terus ada nabi lagi, ada nabi lagi, ada nabi lagi. Oke, kenapa Nabi Muhammad terakhir nggak sekalian ada nabi-nabi terus sampai sekarang ada nabi enggak? Karena sejak zaman Nabi Muhammad SAW sarana media informasi sudah maju. Maju. Peran Nabi Muhammad SAW itu enggak semaju zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga menjaga ajaran Nabi Muhammad SAW sampai sekarang terjaga. Quran kita sama dengan Quran Nabi Muhammad SAW. Bahkan manuskrip Quran yang di zaman Nabi, tulisan tangan zaman Nabi SAW itu masih ada sampai sekarang. Masih ada. Cari di internet ada. Mushaf Birmingham, mushaf di Berlin, di London. Itu mushaf ditembakin dengan apa? Radio karbon. Itu diperkirakan di zaman Nabi Muhammad SAW. Paling telat zaman Utsman. Ya. Ini bisa banyak. Apa ajaran Nabi Musa mana? Benar ya. Sampai dihafal berkali ratusan ribu orang atau jutaan orang, lintas generasi menghafal, distorkan secara akurat. Nggak begitu, nggak bisa. Quran lah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memang dengan kebijaksanaannya. Nabi Muhammad SAW di masa sudah maju, keterjagaan ilmu, keterjagaan informasi, maka cukup tinggal kemudian para ustadznya nanti. Surat An-Naba di awal juz terakhir, juz 30, hari Naba sebenarnya berita besar. Jadi nggak sembarang berita, Naba artinya berita besar. Dan Allah udah Naba, Allah kasih sifat azim, makin gede lagi. Anin naba'il azim. Sebenarnya Naba udah berita serius. Ini yang serius dan agung. Tapi topik utama surat ini nggak cuma berita, tapi tentang hari kiamat. Ya, dan An-Naba'ul Azim tafsiran kebanyakan ulama adalah hari kiamat. Yang dimaksud dengan An-Naba'ul Azim hari kiamat. Kenapa? Karena lihat ayat setelahnya. Semua bahas tentang ayat hari kiamat. Mulai dari alam yang bagus Allah ciptakan, kemudian nanti hancur. Ya, kemudian Allah ceritakan ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Hari berbangkit. Itu berita besar, bukan tafsir lain kurang kuat landasan. Ada yang menafsirkan macam-macam. Apa Naba Azim, tapi lebih kuat adalah Yaumul Qiyamah atau Yaumul Ba'ats, hari berbangkit. Nama besar hubungan nama surat dengan tema besar surat jelas ya, karena dia berita besar mengenai tentang hari berbangkit. Hari berbangkit adalah informasi berikut. Hubungan dengan surat sebelumnya, bahwa malaikat diutus untuk memberikan peringatan berkali-kali. Ingat, maka surat Al-Mursalat ada diulang-ulang. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Wailu yauma. Dan diakhiri dengan fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Mau dengan ayat apa lagi? Mau dengan firman apa lagi mereka beriman?
berulang-ulang. Nah, maka di surat ini Allah menyebutkan bahwa yang menjadi salah satu hal penting untuk diulang-ulang dan diingat-ingat adalah tentang hari berbangkit, agar kita terus sadar. Kalau lalai, jarang baca Quran, jarang datang pengajian, bener kita tuh lalai dengan hari berbangkit. Kita hidup bertindak tanpa seolah-olah kita kagak ada dimintai jawaban. Maka PNS aja itu rutin tiap Senin upacara, atau setidaknya ada lah mekanisme mirip-mirip upacara, rapat pekan atau apalah, pekerjaan kantor macam-macam tuh. Buat apa itu semua tuh? Ada yang memang untuk bahas kerjaan, rapat rutin, pertemuan rutin. Tapi ada yang tujuannya, dan ini seringkali jadi tujuan utama. Sebenarnya bukan bahas kerjaan. Pertemuan rutin buat apa? Menguatkan lagi apa? Kesungguhan, menguatkan nilai-nilai, mengingatkan yang lupa itu dia. Kalau kita upacara, ya, itu ada hal-hal yang diulang-ulang. Misalnya apa? Mukadimah Undang-Undang Dasar, preambul, pembukaan. Itu diulang-ulang sampai kita hafal. Karena itu falsafah kebangsaan kita, falsafah negara kita itu. Itu dia, itu yang bakal nggak bisa diubah di Indonesia. Di preambul tuh, pembukaan Undang-Undang Dasar nggak bisa diubah. Sama ajaran Quran juga begitu, ada ayat-ayat yang diulang-ulang untuk menegaskan satu hal, yang beberapa hal yang nggak boleh dilupakan. Salah satunya tentang hari berbangkit. An-nazi'at dari kata naza'a artinya mencabut. Nazi'at artinya malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar. Ini bukan nama malaikat, tapi sifat malaikat yang mencabut nyawanya. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashiqati nashta. Cabut nyawa. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW bersabda, "Innal abda idza kana fi inqita'in minad dunya wal akhirah." Sungguh hamba jika dia berada di persimpangan antara dunia dan akhirat, kalau dia orang baik maka dicabut dengan mudah, gitu, seperti tetesan air dari teko, mudah keluar. Dan dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan seterusnya. Orang jahat gimana? Di hadis riwayat Abu Dawud tersebut, oh, dicabut nyawanya seperti mencabut apa, besi berkait, ya bahasa kita apa ya, kayak garpu bengkok tapi di tengah kain wol. Ada yang robek, ada yang tarik, susah. Kayak gitu. Ngeri. Dan dikatakan dengan kata-kata yang tegas, kasar. Nah, ini hubungan dengan surat sebelumnya adalah Allah udah ngingetin berkali-kali. Allah sudah menyampaikan ini berita besar. Maka siapapun yang lalai dan abai, bahkan menentang, maka ya tentu saja harus siap menghadapi resikonya. Nggak usah nunggu lama. Resikonya langsung saat pencabutan nyawa, langsung melihat resikonya. Nauzubillah min dzalik. Surat Abasa, surat yang berjudulkan kata kerja, ya, Abasa seperti Fussilat. Arti Abasa sendiri bermuka masam. Surat ini punya tema besar, dakwah itu menggembirakan, dakwah yang menggembirakan. Hubungan dengan nama suratnya, kalau dakwahnya Nabi SAW jutek, bermuka masam, itu bertentangan dengan tabiat dakwah yang menggembirakan. Dan sebenarnya kalau kita pikir, Abdullah bin Maktum itu kan nggak ngelihat, beliau memiliki disabilitas penglihatan. Mudah-mudahan Allah meridhoi beliau radhiyallahu anhu. Ya. Artinya Nabi mau bermuka masam. Lihat nggak Abdullah bin Maktum? Lihat nggak? Kagak lihat. Nggak tahu kalau Nabi mau menjulurkan lidah pun nggak tahu dia. Tapi Nabi tetap dilarang sama Allah. Tegur, karena akhlak buruk itu sudah terlarang, meskipun korban nggak tahu. Akhlak buruk sekali lagi udah dianggap salah ketika meskipun korban nggak tahu. Misalnya kita menghina orang nih, tapi kita menghinanya dari jauh, orang nggak dengar. Kita berkata-kata kasar, dosa nggak? Dosa udah. Meskipun yang dihina nggak dengar, nggak tahu sama sekali. Kita menghina di tengah gunung, di tengah hutan, di atas gunung, kita mencela orang yang kita mau celak. Wah, teriak, dia nggak dengar, tapi itu udah dosa. Hubungan dengan sebelumnya adalah bahwa yang akan dihadapi oleh orang-orang yang menentang itu bukan hanya malaikat yang kasar ketika mencabut nyawa, tapi juga malaikat yang bermuka masam.
malaikat yang kelihatan bengis. Bagaimana hadis yang banyak tentang itu, hadis Muslim. Di Quran juga ada ya gitu ya. Misal di surat Az-Zukhruf, di surat Al-Mudaththir. Malaikat itu judes, malaikat-malaikat. Malaikat Malik misalnya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, malaikat Malik itu kagak pernah senyum sejak diciptakan. Cemburu terus, jutek terus. Judes, maaf, bukan jutek, judes. Itu kali ya. Ya gimana tugasnya jagain neraka? Malaikat jagain neraka senyum-senyum nggak lucu. Jutek, judes. Bahkan ditanya di surat Az-Zukhruf, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, udah dah, biar kita mati aja di sini, biar Allah bunuh kita. Jadi jangan azab hidupin. Sakit tuh, capek. Matiin aja udah. Malaikat Malik nggak langsung jawab tuh. Udah lama baru dijawab sama malaikat Malik. Itu juga jawaban yang menyakitkan. Qala innakum makithun. Enggak, kalian akan terus di sini. Ya Allah. Jadi, adapun kalau berdakwah, maka Anda wahai pendakwah, Anda bukan malaikat Malik. Anda bukan penjaga pintu neraka. Anda bukan orang yang menentukan siapa masuk neraka, siapa enggak. Maka Anda jangan jutek. Anda harus dakwah yang menggembirakan. Wallahu a'lam. Surat 81. Penggulungan takwir. Kau biru menggulung, memutar. Ya, misal surat ini adalah memutar balikan argumen menentang hari akhir. Jadi orang-orang Quraisy itu nggak percaya hari kiamat, nggak percaya hari akhir. Mereka menentang dan punya argumen mereka. Kata mereka, Muhammad ini teman kami dari kecil. Maka ketika kami bilang Muhammad gila, ya udah orang harus percaya sama kami. Gitu argumen mereka. Kamilah temannya Muhammad. Maka kalau kami bilang Muhammad gila, orang harus percaya sama kami. Kan kami teman Muhammad. Allah balik dengan justru argumen mereka tersebut. Ya kan itu bisa aja bagi sebagian orang itu argumen yang kuat. Nah, Muhammad berdakwah. Terus teman-temannya bilang, jangan dengerin, dia orang gila. Ini kita teman-temannya. Kita kan mikir juga, iya teman-temannya bilang gila. Tapi Allah balikin justru argumen itu. Wa ma sahibukum bimajnun. Teman kalian gak gila. Itu simpel tapi dalam. Allah seolah-olah bilang gini, kalian beneran temannya Muhammad, ya kan? Kalian udah sahib sama beliau kan dari kecil kan? Dia pernah gila nggak? Nggak pernah. Kalian yang ngarang sendiri. Akhirnya mereka mikir, wa ma sahibukum bimajnun. Jadi argumen justru sebaliknya, membuktikan yang Muhammad jujur. Nah, orang Quraisy nggak pernah punya catatan yang Muhammad pernah gila, pernah bohong bahkan. Allah a'lam. Nah, hubungan dengan surat sebelumnya adalah bahwa orang-orang menentang dakwah yang mereka nantinya dicabut nyawa dengan kasar oleh malaikat-malaikat yang bersifat an-nazi'at, yang mereka malaikat-malaikat bermuka masam, itu argumen mereka payah dan argumen mereka justru berbalik kepada diri mereka sendiri. Al-Infitor terbelah. Bedanya dengan Al-Insyiqaq nanti surat 84, Infitor itu sebagaimana dijelaskan dalam tafsir At-Tabari, itu kebelah dua dulu Infitor. Insyiqaq terbelah banyak. Ini Infitor terbelah, Insyiqaq terpecah, itu lebih enak gitu. Terbelah dua Infitor. Infitor dulu. Baru habis itu Insyiqaq. Imam Al-Baghawi juga jelaskan itu. Hubungan dengan surat ini dengan tema besar suratnya, manusia nanti akan terbelah dua di hari akhir. Antara abror dan fujjar. Innal abror lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Terbelah dua, ada yang abror, ada yang fujjar. Wallahu a'lam. Makanya di surat ini disebutkan tentang orang-orang baik dan disebutkan tentang orang-orang fujjar. Udah 10.51 kita break dulu. 10.11 kita lanjut lagi dan habis itu langsung kita tuntaskan sampai surat An-Nas. Kita break.
Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.